Sudah kita ketahui pada router OS versi 7 MikroTik memiliki banyak fitur-fitur baru, mulai dari zero tier, kemudian container, WireGuard, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu fitur terbaru dari MikroTik, yaitu fitur mLock. Penasaran seperti apa fitur mLock ini, kemudian cara konfigurasinya bagaimana, kemudian digunakan untuk apa? Silakan tonton terus video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Down pada jaringan tentunya merupakan suatu hal yang sangat menyebalkan sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika jaringan kita down, maka kita tidak bisa menggunakan resource jaringan yang ada. Misalnya kita tidak bisa mengakses server ataupun kita tidak bisa terhubung ke internet. Salah satu cara untuk meminimalisir downtime pada jaringan adalah dengan menerapkan yang namanya network redundant. Pada channel ini kami sudah membahas beberapa cara mengenai redundant, entah itu redundant internet, failover ataupun load balance, kemudian redundant interface menggunakan bonding, dan juga redundant router menggunakan VRRP. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu redundant yang bisa kita terapkan juga di jaringan, dan fitur ini saat ini baru tersedia di versi 7. Nama fiturnya adalah mLock. mLock atau Multi-Chassis Link Aggregation Group merupakan fitur baru di MikroTik, di mana dengan adanya fitur ini kita bisa menerapkan atau memanfaatkan LACP digunakan untuk memberikan efek redundant pada perangkat. Dengan adanya fitur ini, maka setiap klien yang terkoneksi akan terhubung ke dua perangkat yang berbeda. Jadi yang biasanya LACP ini digunakan untuk memberikan efek redundant pada link, karena kita menerapkan fitur mLock ini, maka LACP juga bisa digunakan untuk memberikan efek redundant pada perangkat. Sehingga dengan adanya mLock ini, maka yang namanya downtime pada jaringan itu bisa kita minimalisir. Untuk syarat menggunakan mLock ini, maka teman-teman wajib untuk menggunakan router OS versi 7. Dan juga fitur mLock ini hanya bisa dijalankan di beberapa perangkat saja, seperti CCR 2116, kemudian CCR 2216, kemudian CRS 500 series, dan juga semua perangkat CRS 300 series. Untuk topologi yang digunakan seperti apa? Jadi teman-teman bisa lihat topologinya seperti berikut. Di sini kita menggunakan dua perangkat router CCR 2216 dan juga dua perangkat CRS 518. Untuk perangkat fisiknya di sini, kemudian untuk interkoneksi linknya teman-teman bisa lihat di topologi. Kemudian di sini terdapat router 1, router 2, switch 1, dan switch 2. Untuk router 1 ada dua interface yang menuju ke dua perangkat. Jadi di SIP 2811 dan juga SIP 2812 ini nanti perlu kita konfigurasi yang namanya bonding menggunakan bonding LACP. Begitu juga untuk di router 2-nya. Kemudian fitur mLock ini akan kita terapkan di switch. Jadi kita akan coba membuat redundant switch di sini. Jadi fitur mLock kita terapkan di switch, kita bisa lihat switch 1 dan switch 2 yang mengarah ke router 1 itu menggunakan mLock ID 10. Kemudian switch 1 dan switch 2 yang mengarah ke router 2 itu nanti akan kita konfigurasi mLock dengan ID-nya 11. Kuncinya ketika Anda mainan mLock, ketika interface-nya itu nanti masuk ke perangkat yang sama, maka dia nanti harus menggunakan mLock ID yang sama. Seperti teman-teman lihat, kalau kita lihat dari switch ya di tengah ya, yang mengarah ke router 1 mLock ID-nya 10, yang mengarah ke router 2 itu mLock ID-nya 11. Kemudian supaya mLock ini bisa berjalan, maka kita tambahkan interface
key SFP2811 dari switch 1 ke switch 2. Interface tambahan ini kita bisa beri nama ICCP. Jadi di dalam MLAC itu ada yang namanya ICCP. ICCP atau Inter-Chassis Control Protocol ini merupakan suatu interface khusus yang fungsinya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat MLAC-nya. Untuk ICCP sendiri ini sebenarnya interface-nya tidak boleh down, tidak boleh mati karena ini digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi primary switch dan siapa yang menjadi secondary switch. Kemudian si ICCP ini juga bisa digunakan untuk link backup-nya ketika nanti terdapat salah satu link yang putus atau link yang mati. Lalu bagaimana cara konfigurasi MLAC pada perangkat-perangkat yang kita gunakan ini? Jadi sebenarnya konfigurasinya cukup simple dan cukup sederhana. Kita coba remote terlebih dahulu perangkat-perangkat yang ada di sini. Jadi kita bisa remote menggunakan Winbox. Kemudian ini adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan saat ini. Ada dua router CCR2216 dan juga ada dua switch CRS518. Kita coba remote semuanya. Seperti ini. Kemudian switch 1 dan juga switch 2. Kemudian untuk memudahkan konfigurasi kita bisa tata tampilan Winbox kita. Jadi seperti ini misalnya. Router 1, ini router 2, kemudian ini switch 1, kemudian ini switch 2. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi untuk router 1 dan juga router 2-nya terlebih dahulu. Jadi untuk konfigurasinya kita tambahkan interface bonding terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik ke dalam menu interface. Kemudian yang menuju ke switch 1 dan switch 2 di sisi R1 itu adalah interface 2811 dan juga 2812 seperti pada topologi tadi. Jadi kita bisa tambahkan interface bonding di sini. Kemudian di interface bonding kita pilih interface-nya. Tadi adalah SFP2811 dan juga SFP2812 yang menuju ke switch 2. Kemudian untuk modenya kita bisa pilih yang LACP atau .3AD. Kemudian di bawahnya karena tadi kita konfigurasi MLAC, maka di sini di router 1 kita menggunakan ID MLAC 10 seperti yang sudah kita sesuaikan atau kita tentukan pada topologi di awal tadi. Kita bisa apply, kemudian kita bisa OK, maka seharusnya di sini nanti akan muncul interface baru, yaitu interface bonding. Kita lakukan konfigurasi yang sama untuk router 2-nya. Jadi di router 2 kita bisa klik ke dalam menu interface, kemudian yang menuju ke switch 1 dan switch 2 itu ada di interface yang sama juga, 2811 dan juga 2812. Kita bisa tambahkan lagi interface bonding. Kemudian interface-nya ini kita pilih 2811. Di sini kita juga pilih 2812 yang menuju ke switch 1 dan switch 2. Modenya adalah LACP atau .3AD. Kemudian kita juga tentukan MLAC ID-nya. Jadi tadi MLAC ID untuk router 2 atau yang menuju ke router 2 itu adalah 11. Karena 10 sudah digunakan yang menuju ke router 1. Kita bisa lakukan apply, oke juga, maka di sini nanti akan muncul satu interface baru, yaitu interface bonding 2811 dan juga 2812, interface yang kita pakai tadi. Langkah selanjutnya, kita akan coba lakukan konfigurasi di switch-nya. Jadi untuk konfigurasi di switch-nya, yang pertama kita lakukan di sini, kita bisa klik ke dalam menu interface. Di sini kita juga perlu untuk menambahkan interface bonding juga untuk interface yang menuju ke router 1 dan juga interface yang menuju ke router 2. Kita bisa lihat di interface SFP2815 ini menuju ke router 1, 2816 menuju ke router 2. Jadi kita bisa tambahkan interface bonding lagi di sini. Kita kasih identity supaya memudahkan kita. To R1 seperti ini. Ini jadi dari switch 1 menuju ke router 1.
interface yang digunakan menuju ke router 1 itu adalah 2815. Modenya juga sama AD. Kemudian di sini yang menuju ke router 1 itu ID-nya adalah 10. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang menuju ke router 2. Atau ini kita bisa edit saja menjadi seperti ini misalnya, R1. Nah, nih. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang menuju ke router 2. Jadi di bonding ini kita kasih identity R2. Yang menuju ke R2 itu adalah interface 2816. Modenya sama .3AD, kemudian yang menuju ke router 2 itu ID-nya adalah 11. Kita bisa play oke seperti ini. Maka nanti akan ada dua interface bonding di switch 1, di mana masing-masing di dalamnya hanya terdapat satu interface saja. Kemudian di switch 2 kita juga lakukan konfigurasi yang sama. Kita klik ke menu interface, kita cek apakah betul atau tidak 2815 ke router 1, 2816 ke router 2. Kita tambahkan lagi bonding di sini. Ini ke R1 dulu. Jadi dari switch 2 menuju ke router 1, itu interface yang digunakan adalah 2815. Modenya masih sama. Kemudian MLAC ID-nya karena menuju ke router 1 maka 10. Kemudian kita tambah lagi untuk yang menuju ke router 2. Yang menuju ke router 2 ini kita bisa beri identity seperti ini, router 2. Kemudian di interface bonding kita arahkan ke interface yang menuju ke router 2 yaitu 2816. Modenya AD, .3AD, kemudian MLAC ID-nya karena menuju ke router 2 dia menggunakan MLAC ID 11. Seperti ini. Oke, setelah membuat interface bonding pada switch 1 dan juga switch 2, maka kita bisa remote lagi switch satunya, akses switch satunya lagi. Untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi di dalam menu bridge. Nah, di dalam menu bridge ini kita akan buat konfigurasi bridge yang baru. Karena di sini sebelumnya tidak ada interface-nya. Kita tambahkan bridge. Bridge biasa saja. Kemudian portnya kita tambahkan yaitu router 1, interface bonding router 1 tadi. Kita tambahkan lagi yang router 2. Dan satu lagi kita tambahkan interface ICCP yang kita pasang di 2811. Seperti ini. Kita lakukan juga konfigurasi yang sama di switch 2-nya. Kita ke dalam menu bridge. Bridge kita buat konfigurasi bridge yang default saja supaya konfigurasinya nanti sama dengan switch 1. Karena si MLAC ini dia membutuhkan STP atau RSTP dan dia juga konfigurasinya harus sama persis. Jadi kita buat default saja. Pada menu port kita tambahkan R1. Konfigurasi sama seperti yang tadi. Kita tambahkan juga R2. Kita tambahkan lagi interface ICCP yaitu KeySIP 2811. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi MLAC pada menu bridge. Jadi konfigurasi MLAC pada menu bridge terdapat di sini. Kita konfigurasi di switch 1 terlebih dahulu. Nah, kita untuk konfigurasinya cukup sederhana sebenarnya. Di MLAC kita pilih interface-nya itu adalah bridge 1. Kemudian peer port-nya yaitu kita arahkan ke interface ICCP tadi. ICCP itu terdapat di 2811. Kita bisa apply, statusnya di sini masih connecting, jadi masih belum terhubung. Jadi kita harus konfigurasi yang sama juga di switch 2-nya. Di switch 2-nya kita konfigurasi untuk bridge-nya arahkan bridge 1, peer port-nya yaitu adalah 2811. Kita coba apply. Maka statusnya nanti ketika MLAC sudah terhubung, statusnya adalah connected.
Kemudian terdapat juga sistem ID-nya, dan di sini kita bisa lihat siapa yang jadi primary, siapa yang jadi secondary. Kemudian kita akan coba lakukan pengujian sederhana, misalnya ping dari router 1 ke router 2, apakah router 1 sudah bisa komunikasi dengan router 2 atau belum. Jadi di router 1 kita tambahkan IP address di sini, misalnya IP-nya 10.0.0.1/30. Kita arahkan ke interface bonding. Apply OK. Di sini juga sama. Kita tambahkan address 10.0.0.2/30. Kita arahkan juga ke bonding. Seperti ini. Kemudian kita coba lakukan tes ping dari router 1 ke router 2 misalnya. Tool ping. Kita ping ke IP router 2 yaitu 10.0.0.2. Kemudian kita coba start. Nah, dan saat ini router 1 dan router 2 sudah bisa terhubung dengan baik. Selanjutnya di sini kita akan coba memberikan traffic. Jadi kita akan coba memberikan traffic dari router 1 ke router 2. Kita coba menggunakan yang namanya bandwidth test di sini. Kita coba dari router 1 tool bandwidth test ke 10.0.0.2. Kemudian directionnya kita misalnya send aja. Kemudian speednya kita berikan 1 giga aja misalnya di sini. Jika sudah kita bisa klik start. Kita coba lihat dan amati di sini. Ini pengujian dari router 1 ke router 2. Trafficnya sampai di router 2 kita bisa lihat di router 2 ini ada informasi RX sebesar kurang lebih 1 giga. Di router 1 juga ada informasi TX 1 giga. Kemudian kalau kita lihat trafficnya itu lewat mana? Kalau kita lihat di dalam Winbox ini, jadi dari router 1 ke router 2 itu melewati switch 1. Jadi diterima di sini interface-nya, traffic-nya, kemudian dikirim langsung ke router 2. Ini kalau kita lihat di interface bondingnya. Kalau kita lihat di interface fisiknya juga seharusnya sama. 2815 ini nerima 1 giga dari router 1, kemudian 2816 ini melakukan pengiriman ke router 2. Jadi mungkin nanti gambarannya dari router 1 ke router 2, trafficnya itu akan dilewatkan ke switch 1 dalam kondisi default, tidak ada perangkat yang mati dan juga tidak terdapat link yang putus. Kemudian kita akan coba lagi pengujian. Apa yang terjadi jika switch 1 yang awalnya ini digunakan untuk melewatkan data, kemudian switch 1 tersebut itu mengalami gagal booting atau perangkatnya mati misalnya. Kita coba lihat lagi di sini tool bandwidth test masih berjalan. Kita juga bisa tambahkan misalnya tool ping menuju ke router 2 seperti ini. Jadi kita coba tes ping dan juga kita lihat trafficnya nanti akan lewat mana. Saya buat kecil-kecil seperti ini supaya nanti bisa kelihatan semua. Kemudian traffic saat ini masih 1 giga dilewatkan di switch 1 di interface 15 dan 16. Di sini sedangkan di switch 2 tidak menerima traffic sama sekali kalau kita lihat. Kemudian kita akan lihat apa yang terjadi ketika switch satunya ini mengalami kegagalan sistem. Misalnya kita reboot sebentar. Nah, kemudian ketika kita reboot, maka kita bisa lihat terdapat beberapa kali timeout di sini. Terdapat 1 sampai 2 kali timeout di sini. Kemudian trafficnya akan secara otomatis dihandle oleh switch 2. Jadi traffic dari router 1 tetap masuk ke router 2 melalui switch 2. Jadi interface R1 bonding ini menerima traffic 1 giga, kemudian dikirimkan ke interface bonding R2 ini. Kita lihat di interface fisiknya juga kurang lebih sama.
seperti ini. Kemudian kita coba tunggu dulu, lalu apa yang terjadi ketika switch-nya ini sudah aktif kembali seperti ini. Kita lihat pergantiannya kurang lebih tadi terdapat beberapa kali timeout. 2 kali timeout. Kita coba lihat lagi traffic-nya kemudian dihandle kembali oleh switch 1 di sini. Switch 2 sama sekali tidak menerima traffic dan traffic-nya tetap sampai ke router 2 dengan kondisi si switch satunya ini tadi dalam kondisi kegagalan sistem. Jadi untuk pengujian yang ini tadi kondisinya adalah kita ingin mengirimkan traffic dari router 1 menuju ke router 2. Kemudian yang semula trafficnya itu dilewatkan di switch 1, karena switch 1 ini mengalami kegagalan, maka traffic sepenuhnya akan dihandle oleh switch 2. Jadi trafficnya akan dilewatkan melalui switch 2-nya menuju ke router 2. Lalu ketika switch satunya ini sudah kembali aktif lagi, maka trafficnya akan kembali dilewatkan melalui switch 1 lagi. Jadi dari router 1 ke router 2 akan melalui switch 1 kemudian akan menuju ke router 2. Seperti yang teman-teman bisa lihat barusan. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian ketika router 1 menuju ke switch 1 itu interface-nya mati. Entah itu karena fisiknya lepas atau mungkin kabel fiber optiknya terputus. Jadi kita bisa lihat untuk kondisi saat ini traffic masih dilewatkan di switch 1 menuju ke router 2. Lalu kita coba matikan salah satu interface-nya. Misalnya interface 2815 ini, interface yang digunakan untuk menerima dari router 1. Kita coba buat seolah-olah dia mengalami kegagalan. Kita coba disable. Kemudian terdapat timeout 1 kali dan traffic tetap sampai di R2 melalui switch 2. Jadi kondisi ini tadi adalah ketika link dari router 1 ke switch 1 terputus. Jadi semula router 1 ke router 2 itu trafficnya dilewatkan ke switch 1. Karena link dari router 1 ke switch 1 terputus, maka traffic akan dibelokkan ke switch 2 sepenuhnya. Bisa kita lihat di sini R1-nya menerima 1 GB, kemudian R2-nya mengirimkan 1 GB dan sampailah di R2-nya. Kemudian kita coba lagi pengujian 1 kali lagi. Apa yang terjadi ketika dari switch 2 menuju ke router 2 itu interface-nya terputus. Jadi kita bisa coba matikan interface dari switch 2 menuju ke R2 yaitu interface 2816. Kita coba lihat nanti trafficnya akan dilewatkan lewat mana. Kita coba disable. Kemudian timeout mungkin kurang lebih 1 detik di sini tapi tidak terlihat. Dan kita lihat, kita coba analisa trafficnya itu lewat mana di sini. Kalau kita lihat di sisi R2-nya traffic tetap lewat 1 GB. Namun traffic dari R1 ke R2 itu akan melewati switch 2 terlebih dahulu di sini. Karena di sini menerima 1 GB. Kemudian karena switch 2 ke router 2-nya itu terputus, maka traffic dibelokkan ke interface ICCP ini. ICCP switch 2 TX, kemudian ICCP switch 1 menerima RX. Kemudian traffic dikirimkan dari switch 1 ke router 2 melalui interface 2816. Seperti ini. Jadi di dalam contoh kasus yang terakhir ini, ketika di dalam jaringan redundant MLAC ini terdapat 2 interface yang putus, yaitu dari router 1 menuju ke switch 1 dan juga switch 2 menuju ke router 2. Jadi trafficnya tadi kalau kita lihat dari router 1 melewati switch 2 terlebih dahulu, kemudian melewati interface ICCP, kemudian di switch 1 baru traffic akan diteruskan ke router 2-nya.
Jadi seperti itu tadi konfigurasi MLAC pada perangkat Mikrotik CCR 2216 dan juga CRS 518. Pada video ini kita menggunakan versi CCR versi 7.14.1. Untuk switch-nya kita menggunakan versi 7.14.3 dan bisa kita simpulkan bahwa MLAC ini bisa berjalan dengan baik pada perangkat ini dan juga pada versi yang kita gunakan saat ini. Jadi dengan adanya MLAC ini maka yang namanya downtime di dalam jaringan maka seharusnya itu bisa diminimalisir lagi sehingga klien-klien kita itu tetap bisa menggunakan resource yang ada pada jaringan kita. Jika Anda tertarik untuk menerapkan fitur MLAC pada perangkat CCR yang kita gunakan atau CRS ini atau mungkin CRS yang harganya lebih murah seperti CRS 300 series yang lainnya, itu juga tetap bisa menerapkan atau memanfaatkan fitur MLAC ini. Untuk mendapatkan perangkat-perangkat Mikrotik ini baik dari yang speknya itu tidak terlalu tinggi sampai yang speknya tinggi, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini, semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya tutorial kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan atau ide video Mikrotik yang lainnya, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya. MLAC atau multi chassis saya rodangnya lagi atau bonding ini maka kita bisa klien yang terkoneksi akan terhubung ke dua perangkat yang berbeda. CRS 500 series maka MLAC ini balanya topologinya angel banget. Kok baterainya enggak, Bang? Fiber optiknya lepas. Tercabut transceiver bangke. Baleni. Jika Anda tertarik untuk menggunakan baleni. Jika Anda tertarik bener aku coach.